Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 8 Mei 2025 dalam pekan ketiga Paskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Marieta Evelyn, Mazmur dilantunkan oleh Patrick Richard, dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Allah yang Maha Kasih, yang senantiasa menuntun hidup kami, agar kami tetap berada dalam pelukan tangan kasih-Mu. Tangan-Mu yang selalu terulur dan membangkitkan kami ketika kami jatuh. Suara-Mu senantiasa memanggil kami apabila kami menjauh dari-Mu. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang senantiasa mengampuni kami yang lemah ini. Bapa, saat ini Engkau memanggil kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kubuka hati ini agar Engkau berbicara pada kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Biarlah sabda-Mu menjadi penuntun hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 8, ayat 26 sampai dengan ayat 40. Waktu Filipus di Samaria, berkatalah seorang malaikat Tuhan kepadanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menyusur jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Ia duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera mendekat dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang ada airnya. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah."
Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia menjelajah daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepada-Nya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takwa kepada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya daripadaku. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Alleluia, alleluia, alleluia. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Barang siapa makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 6 ayat 44 sampai dengan ayat 51. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah
dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Memaknai roti hidup. Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Saudara terkasih dalam Kristus, Shalom. Di berbagai tempat, roti merupakan makanan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang berarti makan roti demi mempertahankan hidup. Dan manusia membutuhkan makanan agar dapat bertumbuh secara jasmani. Manusia tidak dapat dipuaskan oleh makanan jasmani saja. Karena di Injil hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita jika kita juga membutuhkan Kristus Sang Roti Hidup agar dapat bertumbuh secara rohani. Pemberian mana di padang gurun menjadi simbol pemeliharaan Allah terhadap umat-Nya dalam perjalanan yang penuh tantangan. Walaupun telah memakan roti yang turun dari surga, mereka mati. Yesus membandingkan roti mana itu dengan dirinya yang merupakan roti hidup yang turun dari surga. Tuhan Yesus menyempurnakan makna roti mana yang diturunkan oleh Allah selama 40 hari sepanjang perjalanan bangsa Israel sampai ke tanah terjanji di Kanaan. Kini Kristus, Sang Roti Hidup yang turun dari surga, menjadi santapan rohani bagi bangsa pilihan Allah yang baru, yaitu gereja, sampai ke tanah terjanji yang sesungguhnya, yaitu surga. Saudara terkasih dalam Kristus, sungguh hal yang membahagiakan karena untuk datang pada Tuhan Yesus untuk percaya padanya yang adalah roti hidup, itu karena campur tangan Allah Bapa. Ia telah menarik kita semua untuk datang padanya. Seperti halnya malaikat mengutus Filipus untuk membimbing sida-sida di Ethiopia, dan bagaimana sida-sida itu merasa dipuaskan dari rasa laparnya ingin mengetahui makna dari kitab suci yang ia baca. Filipus membimbingnya dan memberitakan Injil tentang Yesus Kristus, sehingga ia merasa dipuaskan dan tergerak untuk dibaptis. Hal ini menjadi refleksi bagi kita untuk mempunyai kerinduan mengenal Sang Roti Hidup, karena Tuhan akan membimbing dan membawa kita dalam kebenaran dan kehidupan. Sebagai makanan, roti akan dikunyah dan dihancurkan, baru kemudian diserap oleh tubuh dan membuat tubuh menjadi kenyang, walaupun hanya untuk sementara waktu.
Tapi Tuhan Yesus Kristus sebagai roti hidup telah dihancurkan melalui sengsara dan wafatnya. Namun, barang siapa yang makan roti hidup itu, ia tidak akan mati dan hidup selama-lamanya. Sebab Kristus yang telah bangkit, mengalahkan kematian, memberikan hidup kekal kepadanya. Gereja menerima Kristus sang roti hidup dalam setiap perayaan Ekaristi yang mengenang dan menghadirkan kembali misteri Paskah Kristus. Santo Paus Yohanes Paulus II mengajarkan, Paskah Kristus termasuk tidak hanya sengsara dan wafatnya, tetapi juga kebangkitannya. Hal ini dikenang oleh aklamasi umat setelah konsekrasi. Kami mewartakan kebangkitanmu. Kurban Ekaristi menghadirkan tidak saja misteri sengsara dan kematian Sang Juru Selamat, tapi juga misteri kebangkitannya yang memahkotai pengorbanannya adalah karena Ia yang tetap hidup dan bangkit. Maka Kristus dapat menjadi roti hidup dalam Ekaristi. Sebagai roti hidup, Yesus telah memberikan dirinya. Maka kita pun dipanggil olehnya untuk mengikuti jejaknya sebagai ungkapan syukur kita atas kasih-Nya itu. Kita pun memberikan diri kita kepadanya dan sesama. Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Artinya, kita mau mengasihi dan rela berkurban, dan dengan demikian kita menjadi seperti roti yang terpecah bagi sesama, sebagaimana Kristus bagi kita. Dalam komuni yang didahului oleh doa Tuhan dan pemecahan roti, umat beriman menerima roti surgawi dan piala keselamatan, tubuh dan darah Kristus yang menyerahkan diri untuk kehidupan dunia. Saudara terkasih, kita telah terpanggil untuk menjadi pengikut Kristus dan menerima sakramen Ekaristi, menyantap roti hidup sebagai tanda kesatuan kita dengan Kristus. Untuk itu, kita diingatkan untuk terus mengucap syukur atas kasih Tuhan pada kita, atas berkat yang tercurah dalam hidup kita. Melalui Ekaristi, kita dibentuk oleh Kristus sehingga mampu melayani dan mengasihi sesama, bertumbuh dalam kekudusan, agar kita dapat sampai kepada keselamatan kekal. Melalui Ekaristi, kita dapat mengalami transformasi kehidupan rohani karena mendapatkan buah-buah dari Ekaristi yang terdiri dari memperdalam persatuan kita dengan Kristus, memisahkan kita dari dosa, memperkuat kasih yang bisa menghapus dosa ringan, menjauhkan kita dari dosa berat masa mendatang, mempersatukan kita dengan gereja, mengarahkan kita untuk berpihak pada kaum miskin, dan mempersatukan kita sebagai umat beriman. Tuhan Yesus sendirilah yang mengundang kita menyambut Ekaristi atau sakramen Maha Kudus agar dapat hidup menikmati buah-buah Ekaristi itu. Kita dapat membacanya dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1391 sampai 1401. Marilah berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus Sang Roti Hidup.
Karena Engkau kami semua memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah mewariskan sakramen Ekaristi, sehingga kami mendapat kesempatan menyantap roti hidup. Kuatkan kami dalam menjalani tugas sebagai pribadi ekaristis yang mampu melayani dan mengasihi sesama, bertumbuh dalam kekudusan, agar dapat sampai pada keselamatan kekal. Ampuni kesalahan kami, jika sekiranya kami lalai dalam menjalani tugas. Namun, mohon bimbingan-Mu, agar kami anak-anak-Mu dapat bergandengan tangan berjalan bersama untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu. Semoga kami semua berhak memperoleh kebahagiaan kekal sampai kepada tanah terjanji, yaitu surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.